Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Perawat Alwari. Saya adalah sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Bolehkah memperkenalkan dirinya? Nama saya Hawin, Namanya Hawin. Umurnya berapa? 23 tahun, 23 tahun. Statusnya sebagai apa? mahasiswa. Masih mahasiswa ya. Apakah boleh saya memanggil adik? Boleh. Baik, adik Hawin. Baik, jadi adik Hawin, kali ini kita akan melakukan sesi konseling. Karena pada proses ini adik direhabilitasi tahap awal. Itu kita akan mengadakan sesi konseling. Baik, sebelum itu ada beberapa peraturan yang harus adik Hawin pahami sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini. Yang pertama yaitu adik Hawin harus memberikan informasi yang sebenar-benar dan sejujurnya. Dan apabila adik Hawin ada tekanan ataupun paksaan dari pihak tertentu, maka kita akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Apakah adik paham? Paham. Baik, selanjutnya yaitu adik harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan informasi yang adik berikan dijamin kerahasiaannya oleh pihak kami dan dapat kami pertanggungjawabkan. Apakah bisa dipahami? Baik, untuk itu saya meminta waktu lebih kurang 15 menit ke depan. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih ya adik Hawin ya. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa tujuan adik datang ke sini? Saya disuruh polisi. Adik disuruh polisi untuk datang ke ruangan ini. Baik, kenapa adik bisa ditangkap oleh pihak kepolisian? Karena saya memakai narkoba. Iya, adik memakai narkoba, disuruh oleh pihak kepolisian untuk datang ke sini. Betul ya adik ya. Kenapa adik bisa memakai narkoba? Apa penyebabnya? Penyebab adik memakai narkoba? Kenapa bisa adik memakai narkoba itu? Pengaruh kawan. Pengaruh pergaulan ya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa penyebab adik memakai nafsu narkoba ini yaitu adalah pengaruh dari lingkungannya. Kalau boleh tahu, apa yang adik rasakan setelah memakai narkoba tersebut? Enak. Apakah adik ada merasa lain? Mungkin pikiran adik merasa tenang atau apa? Pikiran merasa tenang. Begitu. Kemudian apakah orang tua adik mengetahui bahwa adik memakai narkoba? Mengetahui. Jadi adik tinggal jauh dari orang tua? Iya. Begitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa adik seorang mahasiswa tinggal jauh dari orang tua. Jadi karena pengaruh teman, pengaruh kawan mungkin, jadi adik merasa bebas untuk memakai narkoba. Ya, bukankah begitu? Betul. Selanjutnya yaitu bagaimana perasaan orang tua adik setelah orang tua adik mengetahui bahwa adik Hawin tertangkap oleh pihak kepolisian untuk memakai narkoba? Marah. Orang tua adik merasa marah. Kemudian apakah adik menyesali perbuatan yang telah adik lakukan setelah ditangkap oleh pihak kepolisian menggunakan narkoba? Apakah adik malu kepada lingkungannya? Menyesal dan malu. Baik adik ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang adik lakukan, adik menyesal, adik malu, adik malu terhadap orang tua, terhadap teman-teman adik, lingkungan adik. Kemudian apakah adik sudah mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan narkoba ini? Dampak positifnya apa yang adik rasakan? Merusak tubuh.
Itu dampak negatifnya yang adik rasakan ya. Dapat saya simpulkan bahwa yang adik rasakan dampak negatifnya adik sudah mengetahui, yaitu merusak tubuh adik sendiri. Kemudian dampak positifnya mungkin adik merasa lebih tenang atau apa. Jadi memang karena pergaulan ya adik ya, memang karena pergaulan dari teman-teman adik ya, adik menyebab pakai narkoba. Terima kasih ya adik ya, informasinya. Kemudian apakah sudah ada dorongan atau suatu cara sehingga adik bisa untuk meninggalkan, untuk merubah ke depannya? Apa salah satu cara yang adik lakukan untuk berubah? Salah satu cara mungkin karena dorongan orang tua, atau ada cara lain yang membuat adik menyesal dan ingin berubah begitu. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dapat saya simpulkan ya adik ya, salah satu perubahan yang adik lakukan sekarang adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah, dengan mungkin perbanyak mengaji, sholat begitu ya adik ya. Baik adik ya, apakah adik sangat menyesal setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah dimarahi orang tua ketika memakai narkoba ini? Sangat menyesal. Iya betul. Jadi begini ya adik ya, bagaimanapun situasi yang kita alami, baik pun kita jauh dari orang tua maupun dekat orang tua, itu tergantung pada adik sendiri ya. Kalau memang niat adik jadi orang baik, kemudian tidak akan terpengaruh, maka semua ini tidak akan terjadi. Jadi kedepannya adik harus pandai bergaul sama teman-teman adik, jangan sembarang pergaulan. Kemudian ingatlah orang tua di kampung yang susah untuk menguliahkan adik, apalagi adik seorang mahasiswa. Baik adik, karena adik telah menyesal, mengakui karena adik memakai narkoba. Di sini saya mempunyai skala 1 sampai 5. Skala 1 ini ada hal yang tidak disukai, kemudian skala yang nomor 5 ini adalah hal yang paling disukai adik. Untuk narkoba ini pada angka berapa ya adik ya? Ke 1. Berarti dapat saya simpulkan bahwa adik sudah tidak menyukai narkoba ini dan sangat membenci narkoba ini, begitu ya adik ya? Iya. Kemudian ada saya sekali lagi, keinginan adik untuk berubah pada skala 1 yaitu sangat ingin berubah, dan pada skala 5 itu tidak peduli. Jadi keinginan adik ada pada skala berapa? Skala 1. Terima kasih ya adik ya informasinya. Adik dapat saya simpulkan bahwa keinginan adik sangat ingin berubah ke depannya lebih baik. Kemudian apa yang adik rasakan setelah adik beribadah, meninggalkan benda ini, setelah ingin berubah, apakah hidup adik merasa agak tenang atau bagaimana? Jadi dapat saya simpulkan bahwa hidup adik lebih tenang setelah meninggalkan hal-hal yang sangat buruk ini ya adik ya, yaitu pemakaian nafza ataupun narkoba ini ya adik ya. Nah baiklah adik ya, di sini dapat saya simpulkan bahwa adik memakai narkoba kira-kira sudah berapa lama? 3 tahun. Sudah 3 tahun, berarti selama ini disembunyikan ya adik ya, dan kemarin baru ditangkap oleh pihak kepolisian, dan baru sekarang adik menyadari bahwa itu tuh sangat merugikan diri adik sendiri ya, bukankah begitu? Iya. Baik, kemudian selanjutnya itu sekarang adik sudah menyadari bahwa dampak positif, dampak negatif narkoba itu, bahwa benda itu tidak baik untuk adik konsumsi, apalagi adik seorang mahasiswa. Untuk pergaulannya adik lebih harus dijaga, dan perubahan yang sebenarnya adalah
ada pada diri adik sendiri. Apakah adik memahami? Memahami. Bisakah adik mengulanginya bahwa perubahan itu ada Pada diri sendiri. adik diri sendiri dimanapun dan kapanpun kita melakukannya itu tergantung diri kita, tergantung lingkungan sekitar kita. Untuk kedepannya, karena adik sudah ingin berusaha untuk berubah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka hal-hal yang buruk itu harus kita jauhi dan hal-hal itu dilarang oleh agama. Apakah adik siap untuk berubah? Baik adik ya. Selanjutnya yaitu karena adik mengatakan karena terpengaruh oleh teman, apakah sebelum ini adik sudah pernah melakukan tes HIV? Sudah. Apa hasilnya adik? Negatif. Oh negatif ya, berarti hasil tes HIV-nya negatif ya adik-adiknya. Baik, terima kasih. Berakhir sudah sesi konseling kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.